Assalamualaikum, Sampurasun, Bang Eko. Waalaikumsalam, Rampes. Gimana Bang Ya, Eko kabarnya? ya sehat, alhamdulillah. Gimana kondisi sebaliknya juga? Alhamdulillah, kalau sehat syukur. Alhamdulillah saya juga baik-baik aja. Lagi sibuk apa nih Ya, Bang Eko? Sekarang akhir-akhir ini? eh apa ya sibuknya ya? Macem-macem ya. Ada sibuk kerjaan juga, ada sibuk eh banyaklah kegiatan-kegiatan lain tentunya. Oke, baik abang-abang, teteh-teteh. Jadi ini narasumber kita buat live malam ini. Ini namanya Bang Eko Hadi. Jadi malam ini kita bakal bahas tentang nilai-nilai budaya di tengah modernisasi. Jadi udah ada beberapa pertanyaan nih Bang dari teman-teman Ya, ke kita gitu untuk live malam ini buat disampaikan ke Abang. ya, Dan buat teman-teman, buat abang-abang, teteh-teteh yang mau bertanya di kolom komentar disilahkan ya. Mungkin kita langsung mulai aja ya Bang. boleh, boleh. Oke, boleh. Kan membahas modernisasi ya Bang, di tengah-tengah milenial kayak kita nih. Nah, menurut Abang, seberapa penting sih peran remaja dalam melestarikan nilai-nilai budaya? Ya, em, ya untuk tema malam ini memang agak unik ya, berbeda dengan berbeda dengan tema yang sudah ada sebelumnya ya. Dan nilai budaya eh, memang sangat luas sekali kalau berbicara tentang budaya ya. Dan eh, budaya ini memang sangat penting. Artinya ini bagian dari identitas sebuah bangsa juga tentunya. Kalau bicara secara universal memang setiap bangsa itu harus memiliki kebudayaannya, harus memiliki budayanya. Dan Indonesia pada khususnya memiliki budaya ketimuran yang biasa dikenal. Nah, budaya ini memang sangat sangat penting sekali. Tadi saya sampaikan kenapa sangat penting karena ketika sebuah bangsa atau sebuah negara itu tidak memiliki budaya atau nilai dari nilai budayanya sendiri, ya bisa dibilang ya negara miskin. Miskinnya dengan apa? Ya miskinnya dengan miskin intelektual. Itu tidak memiliki budaya sendiri ya. Tentunya adalah beberapa negara yang tidak memiliki budaya sendiri. Nah, remaja sebagai generasi penerus itu tentunya harus memahami apa esensi dari budaya sendiri karena di masa remaja ini justru menentukan arah apakah dia akan memegang teguh budayanya sendiri atau memang akan meninggalkan budaya nasionalnya sendiri. Dan sudah banyak tentunya sekarang contoh-contohnya budaya kita sendiri, budaya Indonesia sendiri sama sekali sudah hilang atau ditinggalkan oleh generasi muda. Dan itu bisa bisa dilihat banyak sekali contohnya dan sangat miris sekali ya. Mudah-mudahan sih UKM Seni Budaya Papua nih tidak meninggalkan dari nilai-nilai budaya tersebut, bisa melestarikan dan bisa juga mengaplikasikannya. Gitu. Nah, eh, kan seperti kata Abang tadi ya, udah mulai banyak budaya-budaya kita yang mulai terkikis gitu, udah mulai luntur dengan adanya eh, budaya-budaya asing yang masuk. Nah, eh, menurut Abang penyebab utama dari lunturnya budaya kita selain dari budaya-budaya luar yang masuk gitu, ada hal Iya, lain nggak Bang? iya memang pengaruh dari budaya asing sangat besar sekali dan tentunya peran dari media juga itu menjadi salah satu penyebab juga kenapa budaya asing mudah dicerna oleh terutama untuk remaja dan dewasa generasi muda di Indonesia ya. Tapi saya boleh katakan bahwa pada dasarnya budaya dan nilai asing ini tidak tidak sepenuhnya buruk, tidak semuanya buruk. Jadi ketika
generasi muda berhadapan dengan budaya asing yang masuk ke Indonesia, itu harus sangat bisa difilter atau sangat bisa dinilai. Ketika beragam beragam budaya ini masuk, seharusnya remaja ini atau masyarakat Indonesia pada umumnya harus bisa memisahkan mana yang kira-kira bagus atau mana yang kira-kira tidak. Dan tentunya reaksi dari filterisasi tersebut harus imbang. Ketika ini bertentangan dengan budaya ketimuran atau bertentangan dengan budaya nasional kita, tentunya itu harus bisa dipisahkan gitu. Nah, makanya penanaman pengetahuan budaya di sejak dini atau di Indonesia sejak dini itu harus sangat dilakukan, karena mengingat budaya asing memang gencar sekali masuk. Salah satunya adalah yang sempat tren di beberapa tahun belakangan adalah budaya Korea. Korea yang sekarang lagi in ya. Dulu memang sempat Jepang, kemudian budaya Barat dulu memang sudah ada, hingga saat ini memang masih ada dan berbekas. Kemudian ada budaya Jepang. Nah, sekarang yang lagi tren adalah budaya Korea. Tidak masalah sebenarnya budaya Korea tersebut masuk, hanya saja harus bisa dipilah atau difilter, dan tentunya dalam proses filterisasi tersebut harus bisa seimbang. Seimbang dalam arti kata mana yang baik, mana yang buruk. Ketika yang kira-kira ini bertentangan dengan kebudayaan kita gitu, ketimuran, ya ditinggalkan. Jadi nggak selamanya budaya asing ini buruk ya. Bagus, ada beberapa yang bagus, tapi ya gitu, kembali lagi memang pengenalan budaya sejak dini itu harus benar-benar dilakukan, sehingga nanti ketika bisa melakukan filterisasi budaya itu bisa seimbang lah gitu. Nah, banyak juga yang nyampein pertanyaan, menurut abang gitu ya, kan sekarang tuh banyak sektor pariwisata yang dia tuh menggabungkan antara kebudayaan sambil ngopi nggak apa-apa kan? Sambil ngopi nggak apa-apa kan? Oh, ada mereknya ya. Jadi banyak sektor pariwisata yang menggabungkan antara nilai kebudayaan dengan modernisasi. Nah, menurut abang itu seperti apa? Sorry, menggabungkan? Iya, nilai-nilai kebudayaan, kayak misalkan dari sisi tradisionalnya ada, dan sisi modernnya itu pun ada gitu Bang. Jadi seolah-olah mereka tuh satu gitu, padahal sebenarnya yang satu modern, yang satu tradisional, tapi sekarang banyak beberapa sektor pariwisata yang mulai menggabungkan. Iya, pada intinya kolaborasi itu atau elaborasi itu penting ya untuk di sektor untuk di kebudayaan gitu. Tapi kembali lagi, identitas dari budaya timur ini sangat berbeda sekali, karena Indonesia memiliki kaya akan budaya itu berbeda dengan budaya barat maupun budaya Asia sekalipun, karena hampir kebudayaan di Indonesia ini memiliki diferensial yang sangat unik sekali. Bahkan bukan hanya di Indonesia atau bukan hanya di nasional, tapi setiap pulau, setiap suku itu memiliki kebudayaan yang masing-masing berbeda, dan tentunya itu bisa dimanfaatkan di sektor pariwisata. Saya tekankan dulu bahwa untuk kolaborasi atau elaborasi budaya asing maupun budaya tradisional itu mungkin saja, tapi tidak menghilangkan arti atau inti dari budaya tradisional tersebut. Sementara kalau misalkan diterapkan di sektor pariwisata tanpa perlu berkolaborasi atau berelaborasi dengan budaya asing, menurut saya bisa-bisa saja gitu, karena contohnya banyak sekali di Indonesia, di beberapa daerah yang menerapkan budaya tradisional atau budaya kearifan local wisdom untuk dimanfaatkan di sektor pariwisata gitu, baik itu di daerah barat maupun daerah timur. Namun untuk saat ini daerah timur memang sedang gencar-gencarnya melakukan local wisdom ini di sektor pariwisata, karena gini, untuk wisata itu tidak memiliki kawasan, tidak sama sekali, borderless, tidak terbatas. Untuk bicara wisata berarti bicara kawasan kan, sementara
untuk wisata itu tidak mengenal kawasan. Mau dimanapun itu bisa menjadi sektor pariwisata selama hal tersebut didukung oleh local wisdomnya atau kearifan lokalnya. Nah, kearifan lokal ini kan adalah roots atau akar dari budaya sebenarnya. Jadi ketika berbicara budaya dijadikan sektor pariwisata ya sangat bisa, tentu sangat bisa sekali gitu, karena itu memang berkaitan. Dan menurut saya tanpa perlu melakukan kolaborasi dengan dengan budaya asing, menurut saya itu sangat bisa sekali gitu. Tapi ketika adanya kolaborasi antara budaya asing dan budaya tradisional tersebut, itu lebih condong akan melunturkan si kearifan lokal atau enggak, Bang? Dari pandangan Abang? Iya, tentunya sangat bisa sekali ya, sangat bisa sekali melunturkan nilai budaya dari suatu wilayah ya, karena tentunya akan bertentangan gitu. Nah, tapi itu bisa diakali dan tentunya nggak perlu khawatir lah kalau menurut saya. Tanpa perlu diakalin juga menurut saya bisa lah menjual di sektor pariwisata, karena contoh lah, kita ambil contoh ya, contohnya di Baduy gitu kan. Dan mungkin teman-teman adik-adik UKM pernah lah ke Baduy dan sering ya, beberapa anggota maupun seniornya pernah ke Baduy. Bahkan kan UKM Seni Budaya sempat membuat program Baduy Etnik kan di setiap tahunnya gitu. Nah, itu tanpa perlu ada kolaborasi atau perlu ada mix dari budaya asing. Menurut saya dia memanfaatkan kearifan lokal, kebudayaan kebudayaan tradisional dia untuk menyedot wisata, walaupun memang lebih didominasi wisatawan lokal gitu. Untuk wisatawan asingnya memang sangat jarang sekali, tapi setidaknya dengan dia mengandalkan kearifan lokal atau local wisdomnya, itu bisa menarik daya sudut pengunjung wisata. Atau contoh lagi, misalkan di mana selain di Baduy, ada lagi misalkan di Kampung Naga atau di Ciptagelar. Dengan mengandalkan kearifan lokal dari adat Sunda, mereka tentunya bisa menjadikan sektor pariwisata di daerahnya semakin tinggi ya, semakin meningkat gitu. Jadi tidak perlu khawatir menurut saya. Ya kalau misalkan tanpa harus dikolaborasi pun bisa. Jadi nggak perlu khawatir, dan kalau memang digabungkan dan keluar dari roots-nya, itu menurut saya bakal berbahaya. Gitu, Serlis. Oh gitu ya. Jadi gitu. Gimana? Oh ya, buat abang-abang TTTT, mungkin yang punya pertanyaan bisa langsung bertanya aja di kolom komentar ya. Nanti pertanyaannya dibaca ya. Terus ada pertanyaan juga nih Bang yang masuk. Apa tuh? Nah, pertanyaannya sih rata-rata hampir sama ya Bang. Tentang si modernisasi ini tuh memperkuat kah atau justru akan memperlemah? Jadi kan seperti tadi dikatakan sudah banyaknya kolaborasi gitu Bang. Jadi banyak juga dari beberapa budayawan apalagi di masa pandemi seperti ini yang memanfaatkan teknologi, memanfaatkan ya untuk mengekspresikan kesenian tradisional seperti itu. Nah, menurut Abang itu dalam pandangan Abang apakah itu memperkuat ataukah seperti apa? Ya, menurut saya itu sah-sah saja untuk melestarikan budaya ya. Budaya di Indonesia ya. Contoh silaturahmi virtual itu merupakan salah satu upaya untuk melestarikan budaya di tengah pandemi, tanpa harus ketemu, tanpa harus bersentuhan, bersalaman, itu bisa. Dan itu mengandalkan silaturahmi virtual. Itu menurut saya itu suatu hal yang cukup efisien untuk saat ini gitu. Apalagi mereka yang nggak bisa pulang kampung. Waktu itu kan sempat kan ramai-ramai nggak bisa pulang kampung, mereka nggak bisa mudik. Itu bisa di arrange untuk melestarikan budaya pulang kampung itu, yaitu melalui silaturahim
virtual. secara Lalu virtual. ya, lalu apa, banyak juga seniman melestarikan seninya, melestarikan budayanya dengan virtual. Itu menurut saya sah-sah saja. Bahkan modernisasi ini kita tidak perlu minder. Kita nggak perlu minder, kita nggak bisa berekspresi, kita nggak bisa mengungkapkan apa aspirasi gitu. Semua bisa dialihkan melalui virtual. Bahkan ada ada program atau ada konsep yaitu traveling virtual traveling, kalau nggak salah, saya lupa itu. Tapi itu ada beberapa teman-teman yang bergerak di bidang tourism, mereka melakukan konsep itu. Jadi tanpa kita tidak perlu ikut melancong, kita cukup cukup melihat apa di visual, di video visual ya, yang menceritakan bahwa tempat ini kaya dengan anu loh. Tempat ini bisa dinikmati suguhan alamnya seperti ini. Lalu di sini kearifan lokalnya seperti ini. Nah, itu hal-hal yang seperti itu yang justru menurut saya bisa sangat bermanfaat sekali di masa pandemi ini gitu. Keterbatasan yang ada. Nah, bukan berarti sampai di situ saja kita harus apa di masa pandemi ini kita harus tidak berkembang, tidak bisa mengekspresikan diri gitu ya. Beberapa sektor wisata bisa mengandalkan atau menerapkan physical distancing gitu dalam beberapa wahana wisata kayak seperti misalkan arung jeram, kemudian bersepeda, itu bisa mengandalkan tetap mengindahkan yang namanya physical distancing. Tapi di sisi lain kita juga mencoba mengekspresikan wisata dalam bentuk kita mengekspresikan aspirasi dalam bentuk wisata gitu, bersepeda misalkan contohnya gitu. Kemarin saya dengan teman-teman tourism yang pegiat tourism, kebetulan saya juga aktif di Bogor Historia dan saya salah satu co-foundernya. Saya aktif di Bogor Historia kolaborasi dengan Ekotiva, yaitu dia lebih ke ekotourism. Kita mencoba meng-create bahwa gimana nih caranya supaya kita tetap bisa berkreasi, kita tetap bisa berekspresi di sektor wisata dan pelestarian sejarah dan budaya. Nah, kita coba dengan cara bersepeda, bike heritage. Dengan cara itu kita coba menghilangkan kejenuhan mereka selama hampir 4 bulan mereka di lockdown lah gitu, di lockdown gitu kan. Nah, mungkin dengan bersepeda juga menyehatkan, kemudian kita tetap menjaga physical distancing. Nah, kita coba itu diterapkan seperti itu dan alhamdulillah berhasil. Dan tentunya diharapkan dengan konsep, dengan cara seperti itu kita bisa menggairahkan sektor pariwisata di Bogor khususnya. Gitu, Charles. Jadi intinya menurut pandangan Abang modernisasi ini sebenarnya baik-baik aja gitu untuk baik-baik aja. gunakan. Dan baik aja asal bisa memfilternya ya, asal bisa memfilternya. Gitu. Nah, filter itu modalnya adalah pengetahuan atau penerapan aplikasi budaya sehari-hari. Budaya itu bukan hanya kebudayaan ya, tapi budaya bersilaturahim, kemudian budaya bergotong royong. Nah, itu bisa sangat menjadi modal untuk memfilterisasi budaya-budaya asing masuk ke Indonesia, begitu, Charles. Pertanyaan selanjutnya nih Bang, ada dari Bang Andrew. Pertanyaannya. Nanya apa, Andrew? Nih, Abang kalau disuruh memilih, lebih pilih menjaga budaya atau memajukan sektor pariwisata? Ya, kalau disuruh milih, kenapa harus milih? Lo itu bisa dua-duanya berjalan seiring kok. Kenapa harus milih? Kalau misalkan saya harus milih, berarti harus ada satu yang ditinggalkan dong, gitu kan. Sementara sektor pariwisata ini modalnya adalah kebudayaan. Salah satu modalnya adalah kebudayaan. Nah, ketika kebudayaan ini disingkirkan, lu mau jualan apa sektor pariwisatanya gitu loh. Oke lah, kalau misalkan sektor pariwisatanya lu jualan misalkan wisata ke gunung misalkan, akan lebih indah ketika di Dieng itu dilakukan misalkan ada upacara keagamaan lah gitu, dan kita selaku turis melihat
wow ini budaya setempat ya seperti ini ya, iya, wah keren. Kenapa nggak? Apakah itu lebih lebih cantik gitu kan dalam kemasan pariwisatanya gitu? Nah menurut saya tidak perlu untuk ada memilih karena menurut saya ini sangat berkaitan erat satu dengan yang lain. Ini ibaratnya apa mata rantai yang tidak bisa dilepas. Menurut saya ini berkaitan sekali. Jadi kalau misalkan suruh memilih, saya milih dua-duanya tetap gitu karena modal jualan di wisata itu salah satunya adalah ya budaya itu gitu. Gitu, Andrew. Jadi gitu jawabannya, Pak Andrew. Saling berkaitan, jadi tidak bisa memilih ya, Bang Ya ya. iyalah. Ya iya tuh. Pertanyaan berikutnya ada dari Hmm. Bang Yogi nih. Hmm. Kan di sekarang di Indonesia banyak budaya asing yang masuk. Dengan Hmm. eksisnya sampai budaya kita sendiri itu sudah banyak yang tidak kenal. Nah, menurut Abang bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Hmm. Banyak-banyak jalan aja, banyak-banyak melancong gitu. Indonesia ini indah, Indonesia ini kaya. Jadi bukan sebatas daun kelor. Kalau misalkan ada orang, wah ternyata Indonesia ternyata dunia ini sebatas daun kelor, salah. Indonesia ini sangat luas sekali. Yang saya bilang, wisata itu tidak terpatok wilayah, gitu. Lu mau jalan misalkan dari kampus nih, dari Pakuan. Lu mau jalan ke arah utara, pasti menemukan sesuatu hal yang menarik dan itu bisa jadi sektor pariwisata. Selama lu di situ bisa, sorry nih ngomongnya jadi pakai lu gua nih. Soalnya udah Oh, mulai udah mulai panas nih. Iya, selama ya nggak apa-apa ya. Nah, iya. selama lokasi atau sebuah sebuah titik itu bisa bisa dimanfaatkan dari sektor budayanya, itu bisa menjual untuk pariwisata gitu. Karena yang kita cari adalah si penikmat wisata ini kan wisatawan ini kan yang dicari adalah kesenangan, kenikmatan, iya kan, dan Ya. cerita gitu. Ketika kita sudah mendapatkan kesenangan di suatu objek wisata, itu otomatis dia akan menikmati gitu. Atau misalkan mau dibalik, misalkan ketika gue sudah menikmati sebuah objek wisata, itu kita akan akan muncul perasaan senang. Wah seru nih, gitu kan. Seru nih ngarung di Cisadane misalkan. Dan yang terakhir adalah ungkapan gitu atau pesan. Nah, dia bilang ke temennya, ngarung di Cisadane seru loh. Jadi nggak perlu khawatir ketika di suatu wilayah itu nilai budaya hilang atau apapun lah tadi. Jadi setiap ya tadi saya bilang di suatu wilayah wisata itu tidak terpatok wilayah. Begitu Selis dan Yonggi. Jadi intinya jangan takut budaya kita hilang ya, Bang. Iyalah, iyalah. Ketika kita mengunjungi suatu tempat pun kita akan menceritakannya gitu ke teman-teman kita yang lain. Iya dong. Senyum dulu ini hostnya. Kalau cemberut nanti yang nonton kabur, Bang. Oh iya. Iya kan? Ada pertanyaan berikutnya nih, Bang. Boleh. Pertanyaan berikutnya dari Iya. Agung. Dari siapa? Ya. Agung. Dari Agung, ya. Kegong. Ya. Oke. Pertanyaannya, jadi sekarang ini banyak suatu daerah yang memiliki sektor pariwisata. Nah, padahal di dalam sektor pariwisatanya itu mengandung nilai-nilai budaya. Nah, sedangkan si sektor tersebut menjadi komersil, Bang. Jadi ada tiket masuk lah, hal-hal seperti itu yang berkaitan dengan uang. Nah, pandangan dari Abang, apakah sektor pariwisata tersebut masih menjunjung nilai-nilai kebudayaan atau lebih ke komersilnya gitu? Nah, salah satu nilai budaya di Indonesia adalah hospitality, yaitu keramahan. Jadi jangan harap ketika hospitality-nya ini hilang, tingkat wisatawan akan tinggi di situ. Itu sama sekali sangat sulit gitu. Contoh di Bali, sejauh mana
apa masyarakat lokalnya sangat menjunjung tinggi hospitality atau keramahan gitu. Mereka sangat menjunjung sekali, apalagi terhadap orang asing. Jangankan orang asing, orang orang kita pun sangat ramah sekali. Nah, modal satu adalah itu. Jadi ketika disebut ada suatu objek wisata dengan tarif yang tinggi sekali, yang menurut saya ketika itu menyulitkan atau membuat tidak enak si pengunjung, itu menurut saya akan jadi masalah gitu. Nah, yang kedua adalah peran dari pemerintah setempat, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah setempatnya ya. Misalkan pemerintah kecamatan ataupun pemerintah desa, itu perannya harus sangat-sangat berperan sekali gitu, harus sangat berperan aktif lah gitu. Nah, karena apa? Karena secara tidak langsung itu pemasukan juga buat mereka, pemasukan buat pemerintah setempat ataupun pemerintah daerah. Nah, mereka pun harus bersinergi tentunya. Jangan sampai ketika uang masuk ini dipungut tidak sampai ke pemerintah desa. Bahkan pendapatan dari objek wisata itu tidak dikelola dengan baik. Itu kan jadi masalah juga. Masyarakat yang seharusnya ikut menikmati ini tidak dapat jatahnya lah gitu ibaratnya. Sebenarnya jatahnya hanya cukup pembangunan jalan ataukah bentuknya CSR atau apalah. Nah, ya kebersihannya. Nah, itu beberapa, saya pernah menemukan beberapa kasus seperti itu, dan menurut saya itu sistem kelola yang tidak baik gitu. Karena bagaimanapun juga objek wisata itu bukan hanya si wisatawan yang berhak memiliki, tapi warga setempat juga harus ikut mengelola dan harus ikut menikmati. Menikmatinya bukan dari objek wisatanya, tapi dari pendapatan yang didapat dari objek wisata tersebut. Itu jadi kalau misalkan ada masalah seperti itu ya baiknya ya segera dirapikan lah, sistem tata kelolanya sebenarnya yang harus dirapihkan. Kalau untuk wisata alam, ya siapa yang bisa merubah alam? Nggak ada yang bisa merubah alam. Justru dengan bentuk natural itu yang justru bisa menjual gitu. Nah, ketika berbenturan dengan hospitality itu akan sangat bermasalah sekali. Dan yang ketiga adalah peran dari remaja atau peran dari anak-anak muda itu memang sangat penting sekali. Jangan cuma mau nikmatin pendapatannya aja, tapi harus bisa mengkreasikan, harus bisa berinovasi. Jangan takut gagal, jangan takut salah gitu. Karena itu tadi, misalkan ambil contoh nih, lihat IG atau lihat di YouTube lah gitu. Wah, ini keren nih. Di Belanda ada, atau di Italia ada keliling objek wisata menggunakan perahu misalkan. Nah, itu bisa diterapkan dengan objek wisata di beberapa wilayah yang bisa dikaryakan. Artinya jangan takut untuk berinovasi, jangan takut untuk berkreasi lah untuk melestarikannya juga gitu. Gitu, Selis. Nah, kalau dari Abang sendiri nih, sepengalaman Abang ya, entah itu di dunia kerja atau Abang bersama teman-teman Abang di luar. Nah, cara Abang sendiri gimana sih Abang buat mempertahankan nilai-nilai kebudayaan? Ya, budaya itu kan ada salah satunya adalah sosial budaya. Sosial budaya itu kan tentunya kita bersosialisasi. Bagaimana cara kita bersosialisasi? Salah satunya adalah berkomunikasi gitu. Nah, di masa pandemi ini memang untuk sosial budayanya ini dibatasi sekali. Contoh, kita biasanya bersalaman, ini kita nggak bisa kan? Nah, caranya gimana? Ya bisa dengan, untuk Muslim bisa Assalamualaikum, untuk identitas orang Sunda bisa Sampurasun gitu. Assalamualaikum, Sampurasun itu menurut saya sudah cukup mewakili dari ungkapan salam gitu kan. Atau misalkan dengan cara hai, seperti itu. Nah, tentunya ini sosial ini sangat-sangat dibatasi sekali. Komunikasi yang pertama. Lalu yang kedua adalah bersosialisasi di masyarakat sekitar. Nah, bagi mereka yang tinggal di perumahan atau di perkampungan, ini halnya sangat penting. Ketika budaya gotong royong ini diterapkan, itu menjadi salah satu contoh untuk melestarikan budaya juga. Sosial budaya di suatu wilayah itu penting juga, gitu. Terutama di lingkungan tempat kita tinggal. Nah, atau budaya lainnya, misalkan pernah dengar mungkin perelek ya. Budaya perelek itu sebenarnya sepele, tapi itu sangat membantu sekali dari sektor ketahanan pangan. Nah, setiap hari Jumat kalau nggak salah dulu ya, kita dipungut itu pereleknya. Ya, sudah jarang. Itu memang sebenarnya bagus.
untuk ketahanan pangan di suatu wilayah. Kemudian dapur umum. Nah, dapur umum juga bisa menjadi salah satu ketahanan pangan juga. Sebenarnya itu nilai-nilai budaya yang menurut saya harus dilestarikan gitu. Nah, budaya yang lainnya adalah budaya di tempat bekerja. Itu juga harus mengindahkan nilai-nilai budaya juga. Jadi jangan hanya membentuk mindset bahwa pokoknya kerja sementara nilai budayanya sendiri tidak ada. Misalkan masuk jam 8, datang jam 9. Nah, itu budaya kedisiplinannya sama sekali sudah luntur. Jangan sampai seperti itu. Gitu, Selis. Ada pertanyaan lagi nih Bang yang masuk dari Boleh. Dari siapa? Ocai. Dari Waocai. Dari Waocai. Waocai, siap Waocai. Ya, nih. Oke. Pelestarian budaya itu ada dananya dari pemerintah atau seperti apa, Bang? Iya, kalau misalkan mengandalkan pemerintah, balik lagi, itu sangat jelimet. Sangat sekali ribet lah gitu. Kenapa mesti harus menunggu dana atau anggaran gitu? Ya tadi saya bilang, pelestarian budaya itu bisa dilakukan di mana saja. Makanya saya coba mengklaster di sini budaya atau kebudayaan. Kalau misalkan kebudayaan daerah, tanpa harus untuk di kota metropolitan seperti Bogor ini memang agak sulit gitu. Untuk kebudayaan Sundanya memang sama sekali sudah luntur gitu. Memang agak sulit gitu. Tapi kan dengan cara kita berkomunikasi menggunakan bahasa Sunda, itu menurut saya udah pelestarian budaya. Dengan berkunjung ke kampung-kampung adat, itu menurut saya sudah menjadi pelestarian gitu. Kenapa harus menunggu? Kenapa harus mengandalkan pemerintah dengan anggarannya sementara birokrasinya sangat rumit sekali, akan memakan waktu. Itu keburu lupa lah gitu. Jadi kalau misalkan saya mau melestarikan budaya, ya yang mana nih? Melestarikan kebudayaan atau melestarikan budaya? Ya kalau misalkan melestarikan budaya, setiap hari kita melestarikan budaya gitu. Kecuali kalau memang mau mengadakan program atau mengadakan acara, oke lah melibatkan pemerintah setempat, mangga itu mah untuk mengajukan anggaran. Tapi kalau misalkan setiap hari kita bersentuhan dengan masyarakat, dengan sosial, menurut saya tanpa perlu modal besar bisa lah. Selama ada kemauan tentunya. Begitu Mang Ocai. Oke. Terjawab ya Pak Ocai. Nah, pertanyaan berikutnya nih. Boleh, dari Bang. Siapa lagi? Dari Bang Faldian Syahriwan. Taruh. Boleh saya ngopi dulu ya? Seruput dulu. Iya, boleh. Enggak. Pertanyaan berikutnya dari Bang Faldian Syahwirawan. Oke, boleh Bang Faldian Syah. Nih, kalau dari sudut pandang pengunjung objek wisata, ketika bertemu dengan objek wisata yang dikomersilkan, adakah langkah yang bisa dilakukan oleh pengunjung? Bagaimana? Nih, gimana? Jadi ketika pengunjung datang ke objek wisata dan ada objek wisata yang dikomersilkan gitu, ada gak langkah yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Memang pada intinya hampir semua objek wisata itu dikomersilkan. Artinya ya dengan cara memungut biaya pun itu sebenarnya bentuk komersil. Ya saya ulangi lagi untuk sekian kalinya bahwa kawasan wisata itu tidak tercakup wilayah, tidak terbatas lah wilayahnya. Jadi misalkan ada tempat yang bisa dijadikan objek wisata, tergantung orientasinya kita. Orientasinya kita untuk komersil atau memang untuk melestarikan sektor wisata atau meningkatkan sektor pariwisata. Kembali lagi ke orientasinya. Kalau misalkan orientasinya untuk komersil, tentunya tata kelola itu harus mantap. Tata kelola objek wisata itu harus bagus dari mulai penyusunan anggaran hingga ke infrastruktur itu memang harus mantap, dan termasuk ke publikasinya itu harus bagus. Nah, kalau misalkan tidak komersil juga tidak masalah menurut saya gitu. Karena banyak sekali objek wisata yang tidak komersil itu banyak dikunjungi wisatawan. Bahkan kita sendiri bisa membuat objek wisata sendiri gitu. Dan tadi balik lagi kemasannya kalau misalkan dikaitkan dengan budaya,
itu sangat seperti mata rantai, tidak akan terpisahkan gitu. Itu sebuah kemasan yang menarik, gitu paling. Bang Faldiansah. Terjawab ya Bang. Nah, pertanyaan berikutnya dari Bang Endro lagi. Boleh Bang Endro. Nanya apa, Apa Bro? budaya yang udah hilang di era modernisasi ini? Ya itu perelek udah nggak ada kan? Jarang sih Bang Iya ya. kan? Sekarang Udah cuma jarang. di Iya gak? kampung tertentu. Kalau nggak gini deh, gue jarang ngobrol sama Andrew pakai bahasa Sunda. Dan rata-rata malu. Orang ngomong pakai bahasa Sunda itu malu. Apalagi bahasa Sunda Bogor. Itu malu. Kenapa? Katanya kasar gitu. Loh, menurut saya itu bukan permasalahan kasar atau halus gitu. Ada bahasa Sunda kasar karena ada bahasa Sunda halus. Kalau nggak ada bahasa Sunda halus, semua sama bahasa Sunda itu. Nah itulah pengklasteran itu yang justru menurut saya sampai sekarang saya keberatan dengan adanya Sunda halus, Sunda kasar. Semua bahasa Sunda sama kok. Gitu. Ini kan cuma bicara masalah sistem kasta aja. Nah penggunaan bahasa Sunda ini sebenarnya harus lebih ditingkatkan. Bukan dari sejak dini, tapi remaja pun, ya kita nongkrong biasa, kita ngomong pakai bahasa Sunda, apa susahnya sih, beledak-beleduk gitu kan. Dan memang bahasa Sunda seperti itu, gitu. Itu salah satu contoh keseharian kita dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Sunda. Lalu di dalam kehidupan sosial, bersosial gitu kan, di lingkungan, sosial di lingkungan. Nah itu tadi saya bilang budaya perelek, kemudian budaya kumpul apa sih namanya, ya kayak mingguan gitu, kumpul mingguan gitu kan. Nah itu kan bisa dimanfaatkan juga. Cuman kalau untuk masa pandemi ya tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Tapi itu bisa diakalin dengan virtual. Itu kan rapat mingguan virtual misalkan. RT 1, ya itu kan nggak masalah gitu kan. Kemudian budidaya tanaman obat, tanaman herba itu kan jadi budaya juga buat sebagian orang yang memang senang berkebun misalkan. Itu kan jadi budaya juga, budaya menanam. Itu kan bisa bermanfaat. Intinya di dalam budaya itu adalah sesuatu hal yang memang bisa bermanfaat buat kita maupun buat orang lain gitu kan. Karena budaya itu sebenarnya berasal dari kata budi dan daya gitu kan. Budi atau akal gitu. Daya kita berpikir atau akal itu, dan budi itu adalah budi pekerti lah gitu. Itu terdiri dari itu sebenarnya kata budaya itu. Makanya selama kita bisa mengaplikasikannya untuk diri sendiri maupun orang banyak, ya nggak masalah gitu. Itu bisa sangat bermanfaat sekali gitu, Ndru. Nah, pertanyaan berikutnya nih Bang, banyak sih Bang ini yang masih kayak gini di era modernisasi nih. Gimana kalau misalkan sepasang kekasih nih Bang, dari pertanyaan ini, dari pertanyaannya dari Teteh Hairunisa. Hairunisa, sepasang kekasih, kenapa? Ketika mau menikah tetapi beda nih Bang, yang satu Jawa, yang satu Sunda misalkan, kan katanya orang Jawa gak boleh sama orang Sunda. Nah, dalam pandangan Abang tuh seperti apa? Ya, itu kan sebenarnya berawal dari kisah Bubat. Ketika Raja Hayam Wuruk hendak melamar Dyah Pitaloka, putri Dyah Pitaloka kan. Sebenarnya dari situ. Nah, itu dikembangkan menjadi sebuah menjadi sebuah bukan tradisi. Ya, itu dikembangkan lah, mengalami degradasi juga. Mengalami degradasi, kemudian berkembanglah menjadi sebuah budaya gitu. Budaya tidak boleh menikahkan orang Jawa dengan orang Sunda dengan alasan orang Jawa mah tekun, orang Sunda mah males gitu kan. Ya seperti itu contohnya ya, bayang beredar saya dengar ya. Walaupun memang faktanya tidak seperti itu. Nah, itu sebenarnya jika dikaitkan dengan nilai-nilai tersebut, terutama dengan pernikahan, ya sekarang kembali lagi sebenarnya yang menentukan awet atau tidaknya adalah pertama adalah si pelakunya sendiri, baik itu si suami maupun si istri. Lalu yang kedua, ya itu kembali lagi ke takdir Allah. Untuk orang muslim percaya dengan takdir kan. Nah, salah satunya adalah ya pernikahan itu. Jadi kalau misalkan dikaitkan antara
orang Sunda nggak boleh dengan nikah dengan orang Jawa, ya kasihan juga Pak, kasihan juga Bu, iya gak? Sementara nu hiji bogoh, anu hiji deui bogoh gitu, arek nikah tapi tak bisa, Lah kan serba Bang. salah. Iya, cintaku terbatas oleh suku. Ya janganlah gitu kan. Tapi memang di beberapa suku itu masih menjunjung tinggi budaya tersebut. Misalkan suku Minang, untuk wanitanya dia membeli si pria. Itu memang ada. Itu memang ada. Lalu di daerah Sulawesi, si perempuan dipinang dengan mahar syaratnya harus eh, kebo sekian ekor sapi, wah bla 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 gitu. Itu ada seperti itu. Nah, kita memang hidup di Indonesia yang sangat majemuk sekali budayanya, dan kita harus menerima itu, tapi tetap kita juga harus berupaya untuk melestarikan juga, dan kita tetap tidak boleh meninggalkan itu. Meskipun di era modernisasi seperti ini, ya silahkan, sah-sah saja. Selama filternya kuat, itu nggak masalah. Gitu, Celis. Emang mau nikah sama orang Sunda? Orang Jawa? Orang Jawa kayaknya yang rajin. Oh, oh berarti masih percaya kayak gitu-gitu ya? Enggak sih Bang. Oh, Pertanyaan berikutnya nih Bang, boleh. Dari dari siapa? Teteh Hotmaida. Oke. Oke, Mangga. nih Bang. Jadi kalau misalkan ada warga negara asing yang datang ke Indonesia, nah dia tuh belajar kebudayaan Indonesia, kayak entah itu dari segi kesenian, tari, alat musik, dan lain-lain. Nah, lama-lama dia tuh makin cinta gitu sama kebudayaan kita. Nah, sikap kita tuh harus bangga ataukah takut kebudayaan kita tuh diambil? Loh, kenapa mesti takut? Jadi orang Barat belajar budaya kita, ya seharusnya bangga dong, gitu kan? Wow, orang bule belajar gamelan gitu, keren kan? Gitu kan? Iya kan? Artinya ada ketertarikan dari orang lain, orang selain. Bentar, saya sapa dulu ya. Ada Indri. Hai Indri. Oke. Nah, iya. Intinya kan ada daya pikat tersendiri untuk budaya Indonesia bagi orang lain gitu kan, terutama orang asing gitu, karena pada dasarnya adalah budaya lokal itu sebuah potensi yang bisa dilestarikan atau bisa dimanfaatkan gitu kan, mulai dari banyak suku, mulai dari pulau. Dan menurut saya nggak perlu khawatir bisa wah ini tari Jaipong diklaim misalkan sama Belanda misalkan. Kenapa mesti khawatir? Selama pondasi atau pelestarian budayanya di Indonesia aman, kuat gitu. Nggak perlu takut. Dan orang-orang Indonesia ini punya modal atau punya basic terhadap budayanya sendiri. Yaitu apa? Pola pikir, mindsetnya. Mindset budayanya orang Indonesia berbeda. Gitu kan? Kayak tadi barusan dibilang. Mindset kita nih percaya dengan hal-hal yang gaib, gitu kan? Percaya dengan hal-hal mitos, gitu kan? Misalkan orang Jawa nggak boleh nikah sama orang Sunda, itu kan udah tercipta dari kita, mindsetnya sudah tercipta. Kemudian mental orang Indonesia nih beda-beda, gitu kan? Dan kuat-kuat mentalnya, gitu. Mau dikomentarin apapun di Twitter juga cuek aja gitu. Enggak, ya sebenarnya budaya orang Indonesia ini tidak kenal pundungan. Kalau bahasa sekarang pundung lah gitu. Nah, terus adab dan adab dari setiap manusia ini kan masing-masing berbeda-beda gitu. Nah, ini sebenarnya yang bisa dijadikan modal besar untuk manusia untuk menjaga budayanya gitu. Sebenarnya kalau misalkan di budayanya sendiri kuat di kitanya gitu, ya nggak masalah sih, nggak perlu takut kok menurut saya gitu. Share please. Jadi nggak perlu takut ya Bang? Kamu mesti takut, bangga lah seharusnya, nggak perlu takut dicolong. Misalkan wayang golek atau wayang kulit
dicolong gitu kan, sama diklaim gitu oleh Malaysia. Ya silahkan, orang dalangnya di sini semua kok. Bisa Ya nggak dia benar-benar. mau dalang jadi dalang? Kan belum tentu bisa. Hmm. Gitu. Atau misalkan yang baru-baru ini nih, katanya batik ini diklaim sama Cina. Ya silahkan diklaim. Orang yang batik tulis itu yang Bikin. bisa orang-orang kita kok. Iya Yang benar. bikin alat cantingnya kita kok yang bisa. Ya silakan, mereka mau misalkan mau print ya mangga gitu. Cina mau bikin apa motif batiknya dengan di print ya silakan. Itu karena selama modal dan sikap mental kita menjadi modal untuk melestarikan budaya, ya nggak masalah, nggak perlu takut. Lo kalau misalkan mau beli batik, ya orang tahu batik yang berkualitas dan otentik ya hanya ada di Solo atau di Pekalongan. Cirebon juga ada. Dia sih asik-asik aja, ya silakan lah. Tuh batik Cirebon punya ciri sendiri, gitu kan? Motifnya motif atau coraknya corak Megamendung misalnya. Iya punya ciri sendiri, nggak masalah menurut saya. Sebelum ke pertanyaan berikutnya nih Bang, Iklan nanti ya? Iklan? Oh bukan, keren iklan. pas udah 1 jam itu bakal mati sendiri, nanti kita lanjut lagi Oh oke, live-nya. boleh. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya nih ya Bang, Hmm, hmm. dari Teh Nasya Aulia. Hmm, Bang, berkaitan dengan agama, apakah oke. baik ada modernisasi dalam nilai budaya ini? Berkaitan dengan agama. Iya, apakah baik adanya modernisasi dalam nilai budaya ini? Budaya Indonesia berkaitan dengan agama. Maksudnya gimana? Sorry. Agak kurang mudeng nih. Mungkin kan ada 7 unsur kebudayaan nih Bang. Nah, salah satunya Nah, kan tentang agama. Nah, mungkin nah. menurut Tenisha tuh baik apa enggak sih ketika ada modernisasi di nilai budaya terkait keagamaan itu? Ya kalau budaya di religi terutama untuk agama, ya menurut saya itu sudah pakemnya gitu. Sementara di modernisasi ini, kalau menurut saya berbeda sekali, nggak bisa. Misalkan budaya Islam, misalkan ini mungkin maksudnya saya agak kurang paham, makanya ini budaya Islam atau budaya agama bagus atau tidak masuknya ke modernisasi. Ya tentunya sangat bertolak belakang sih kalau menurut saya, kurang masuk ya kayaknya ya. Nggak bisa deh kayaknya. Oh iya, kok nggak mati-mati sih ini? Belum. Oh belum, oh iya. Pertanyaan berikutnya nih Bang, dari Bang Yonggi lagi. Siapa? Bang Yonggi. Oh Yonggi, oke Yonggi, udah 2 kali ya Yonggi, tadi hitung nih. Sebentar saya mau nyapa dulu teman saya, boleh? Oke, boleh. Kayaknya ada Uban sama Opan di sini. Selamat malam kawan-kawan. Halo Ya, Abang. udah cukup gitu aja. Kami. Ya, udah gitu aja sih. Nggak usah panjang-panjang. Pertanyaan berikutnya nih Bang. Menurut Ya. Abang, nilai budaya apa yang harus kita kuatkan untuk saat ini gitu agar tetap bisa bertahan? Itu tadi budaya di bentar saya jawab dulu si Uban. Ini Ban, jangan WhatsApp Ban, handphonenya kan lagi dipakai. Telegram nomor itu ya. Ya, itu tadi. Tuh kan jadi lupa apa tadi pertanyaannya? Nilai budaya apa yang harus kita kuatkan buat saat ini gitu? Ya yang Biar pasti tetap yang pasti budaya bersosialisasi itu harus sangat penting karena itu modal kita, gitu kan. Ketika kita sudah putus bersosialisasi, kita sudah antisosial, itu kita udah sama sekali mati rasa kalau menurut saya gitu. Dengan bentuk sapaan atau misalkan dengan bentuk komunikasi, ya sementara kan tadi saya bilang itu semua bisa diakalin dengan cara silaturahim virtual misalkan, itu kan masih bisa diakalin, gitu kan. Nah, untuk lebih khusus lagi, untuk lebih spesifik lagi adalah budaya Sunda, karena kita tinggal di Bogor. Nah itu tadi yang saya bilang.